datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri bareng aku Sila Ivanka. Nah kali ini saya bersama dengan salah satu UMKM yang unik nih ya mungkin. Halo Mbak Iis. Halo juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih hari ini? Sibuk banget ya kelihatannya. Ya, insya Allah ini habis melatih dari teman-teman UMKM yang ingin memproduksi gula semut. Berarti udah melatih nih sekarang. Ya, Sudah mulai kapan nih produksi gula semutnya? Mulai tahun 2016. Awalnya kita itu usaha gula merah ya, karena kita itu pemberdayaan masyarakat sekitar yang semuanya hampir petani gula merah. Jadi saya itu pengepulnya, dan di tahun 2016 itu ada pelatihan dari dinas. Nah itu melatih khususnya untuk memproduksi gula semut, dan sampai sekarang alhamdulillah jalan, karena itu memang berkaitan dengan usaha saya itu membuat produk baru yaitu gula semut ini. Gula semut. Pas proses untuk pembuatannya kan udah mulai dari 2000 berapa di pengepul gula? 2001. Terus sampai ke 2016. Waktu itu dapat pelatihannya di tahun 2000 berapa, Bu? 2016 ya. 2016 Iya, langsung berarti langsung memproduksi, langsung action kayak gitu. Mungkin ini bukti nyata ya, setelah dapat pelatihan langsung bukti nyatanya, langsung action. Alhamdulillah. Sebelumnya dulu waktu pengepul gula, penghasilan rata-ratanya kira-kira berapa nih? Penghasilan yang berbeda nih sama sekarang kan udah gula semut nih, beda mungkin kan hasilnya. Bedanya memang kalau dari penghasilan juga pasti berbeda ya. Karena kita itu dulunya kita itu hanya pengusaha gula merah yang langsung masuk ke pengepul yang lebih besar, tapi kan harganya ditentukan oleh mereka. Tapi kalau untuk gula semut kan kita sendiri. Jadi maksud saya itu dari kerja keras dulu, sekarang sudah dirubah menjadi kerja cerdas. Cerdas. Itu jadi penghasilannya bisa berapa kali lipat nih? 2 kali lipat, 3 kali lipat? Ya kalau dari usaha gula merahnya dari harga sih hampir 3 kali lipat. Sampai menjadi produk seperti ini. Iya. Jadi produk seperti ini diolah sendiri. Iya, kita olah sendiri. Dan juga ada teman-teman yang mau mengolah seperti itu, asal sesuai standar saya, kita juga ngambil. Oh berarti bisa nih. Jadi teman-teman pengepul gula kalau misalnya mau membuat sesuai dengan standarnya ibu gitu ya? Iya. Nanti ibu yang ngambil, ibu yang produksiin gitu? Bukan, kita yang menjualkan langsung. Oh ibu langsung menjualkan langsung? Bukan pengepul gulanya sih, tapi langsung ke petani gulanya yang mau atau bisa membuat gula semut sesuai standar saya, nanti kita ambil gitu. Nanti kalau misalnya ada teman-teman podcast yang nonton hari ini yang tertarik nih, gimana prosesnya Bu? Apa melalui ibu pelatihan dulu atau gimana? Monggo langsung di tempat produksi saya aja. Oh langsung di tempat produksi? Iya. Gimana nih tempat produksinya Bu? Desa Pakistaji, di CV Latansa 2 Kelapa. Oke, jadi punya ini sendiri ya, tempat produksi sendiri. Jadi kenapa sih ibu pengen ini ya? Biasanya kan kalau orang bisnis gitu pengen bisnisnya sendiri jalan gitu. Tapi kan ibu beda nih, ibu pengen ngelatih orang-orang, ngelatih para petani, pengepul gula dan sebagainya. Karena tujuan saya tadi pemberdayaan masyarakat sekitar agar bisa perekonomiannya itu lebih meningkat, itu tujuan saya. Karena kalau gula merah harganya segitu, tapi dijadikan gula semut kan harganya bisa lebih mahal. Padahal dari bahan baku yang sama, cuma prosesnya aja yang berbeda. Kira-kira sekarang udah berapa banyak nih teman-teman dari pengepul gula yang dulunya petani gula aja, terus menjadi seperti Mbak Iis nih? Udah banyak atau gimana? Alhamdulillah sudah banyak. Kita hampir setiap tahun itu dikasih pelatihan. Pelatihan itu sampai 3 kecamatan sampai 4 kecamatan. Jadi itu alhamdulillah sekarang jalan, dan bahkan tidak dijual lagi ke saya, bisa menjual sendiri. Kayak gitu. Nah, terus kelebihan dari gula semut ini apa sih? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kelebihannya apa? Kenapa harus pakai gula semut gitu? Kan ada gula putih gitu ya kan? Gula semut ini pemanis yang rendah kalori, diproses secara alami tanpa menggunakan bahan pengawet atau non sulfit, sehingga aman dikonsumsi bagi penderita diabetes atau kadar gula tinggi. Berarti buat yang diabetes gitu cocok banget pakai gula kayak gini. Iya, apalagi untuk orang yang gemuk-gemuk, takut gemuk, bisa loh untuk dia. Biar enggak ini ya. Iya. Oke. Jadi biar diet gulanya diganti jadi gula semut. Harganya kalau gula semut itu terjangkau atau gimana, Bu? Nah, pertama kita memang karena kita itu bisa proses sendiri kan, biasanya gula rendah kalori kan mahal. Kenapa? Kalau kita itu sebenarnya bahan bakunya banyak, apalagi di daerah sekitar kita
dan prosesnya sangat mudah, minimal untuk dikonsumsi sendiri atau untuk keluarga. Jadi kita kan nggak terlalu mahal untuk biaya untuk membeli gula yang rendah kalori. Berarti kalau main harga terjangkau lah ya. Iya, Apalagi ini terjangkau. ambilnya dari petani Banyuwangi. Iya, Petani Banyuwangi petani asli. Banyuwangi asli. Wah, luar biasa. Untuk prosesnya kayak gimana nih? Ya seperti hampir sama seperti gula merah. Cuman kita itu yang bedanya kalau gula merah itu kalau sudah masak langsung dicetak. Kalau gula-gula di pasar, tapi kalau untuk gula semut itu diproses pengkristalan sama penjemuran. Dan itu bisa expirednya itu sampai 1 tahun. 1 tahun. Iya, Untuk proses pembuatannya berapa lama nih kalau mau buat gula dari olahannya, dari mentahnya menjadi gula semut? sekitar 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Berarti efektif ya, efisien maksudnya. Iya. Sehari itu bisa produksi banyak Iya. gitu ya. Luar biasa. Kalau misalnya Mbak Igi sendiri saat ini bersama tim atau keluarga sendiri yang memproduksi, Kita sudah punya tim IT-nya karyawan ya. Mm-mm. Kalau untuk gula semutnya kita sudah punya karyawan 10. Kalau untuk gula merahnya 30-an. wah luar biasa. Jadi ada gula merah sama ini juga, Iya. gula semut. Karena gula semut itu kan bahan bakunya harus kualitas super, Mbak. Jadi kalau yang nggak bisa diproses gula semut, kita tetap Jadikan di gula merah. gula merahnya. Gitu. Oh berarti ini memanfaatkan ini ya, bahannya. Iya. Jadi biar nggak kebuang gitu, yang satunya diolah sebagai ini, Hmm. sebagiannya diolah sebagai gula merah Iya. gitu. Memanfaatkan, bukan nggak kebuang sih, harga biar lebih tinggi. Oke, biar harga lebih tinggi. Mungkin ini salah satu caranya. Mungkin karena dari dulu udah bergeliat di dunia ini ya, pergulaan. Jadi udah paham sekali ya gimana caranya menaikkan harga dari yang awalnya sekian menjadi sekian kayak gitu. Mungkin ini salah satu cara yang perlu diikuti juga ya sama orang-orang sekarang ya, memanfaatkan. Jadi bukan hanya petani tuh gak hanya langsung jual mentahnya doang, tapi dia bisa mengolah sendiri gitu. Iya. Makanya saya memberi kesempatan kepada petani, silahkan kalau bisa memproses sendiri silahkan. Toh harganya bisa 2 kali lipat dari harga gula merahnya gitu. Apalagi kalau proses untuk petani sendiri kan lumayan sulit ya kan untuk Iya. mendapatkan. Air niranya itu. Iya benar. Dan untuk uangnya sendiri juga sebanding mungkin ya, Iya, resikonya besar. resiko tapi juga benar. pendapatannya Pendapatannya kurang Iya. kayak gitu. Untuk ini varian-variannya ada apa aja nih? Kalau yang ini apa? Jahe. Tadi saya lihat ada yang original. Ini original ya? Iya. Original. Kita ada 5 varian rasa ya. Ada original, jahe, temulawak, kunyit putih, dan cinnamon. Jadi kalau misalnya ini seperti rasanya agak jamu-jamu gitu nggak? Iya. Wah, agak mirip-mirip jamu Iya. gitu. Jadi biasanya orang kan kalau nggak mau manis-manis ya, kan ada pingin minuman kesehatan, rasa jahe atau rasa temulawak. Nah itu langsung aja diseduh, dikasih air hangat atau air panas atau air dingin nggak apa-apa. Berarti nggak perlu ini ya, kayak langsung seduh gitu ya? Iya, langsung seduh. Tapi udah ada gulanya, tapi gulanya pakai Sudah. gula semut. Iya. kayak gitu. Jadi kenapa kalau kita itu mengarah ke kesehatan, pemanisnya tidak sehat? Iya benar. Mau minum yang sehat tapi pasti pakai Ya. gula biasa gitu misalnya. Kalau ini udah pasti Manis ya. tetap sehat, gula semut solusinya. Oh Kan ini. gitu. siap. Oke, ini saya udah lihat ini udah lengkap nih perizinannya, udah ada PIRT-nya tadi. Gimana perizinannya untuk ngurus perizinan, apa sulit gak sih kalau di Banyuwangi? Alhamdulillah untuk selama ini tidak. Khususnya untuk UMKM. Saya sendiri mulai ngurus izin edarnya sampai izin halal sampai izin usaha pun alhamdulillah gratis. Difasilitasi oleh pemerintah daerah. Berarti support pemerintah kepada UMKM itu seberapa besar sih? Sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali, apalagi tidak hanya legalitas saja, tidak hanya perizinan aja, tapi kita juga bagaimana cara memasarkan produk kita, kemana produk kita dipasarkan itu kita tahu sendiri. Dulu saya awalnya memang belum ya, awal-awal saya usaha gula semut itu mikir Mbak, karena gula merah saya nggak usah mikir penjualannya di mana, kemana, kalau retur gimana, kan kita sudah punya pabrik yang menampung. Tapi ini gula semut ini pertama saya ragu, ini kalau nggak laku saya sudah 3 kali lipat ruginya, dikembalikan lagi ke gula merah. Alhamdulillah saya itu dikasih pelatihan dari dinas bagaimana cara memasarkan produk kita itu. Nah kita itu jadi tahu di mana pasarnya produk kita. Gitu. Kayak gini,
gula semut, istilahnya kan mengarah ke kesehatan. Mm-mm. Terus targetnya siapa, umur berapa, itu kita sudah dikasih pelatihan lengkap itu dulu. Jadi kita sangat tetap semangat. bermanfaat Iya, gitu ya iya. pelatihan. Sebelum Mbak Iis dapat pelatihan-pelatihan seperti itu, pernah nggak sih ngerasa kebingungan tadi ya? Iya, Kebingungan mau nanti kalau dapur gimana jadinya iya. kayak gitu. Jualnya di mana gitu, nggak mungkin kan gula semut dijual ke pasar kayak gula merah. Pasti dibandingkan dengan ini gula merah murah kok ini gula semut mahal. Iya benar. Terus sekarang kalau pemasarannya ke bagian mana nih? Lewat online atau gimana? Kalau online pasti, kalau kita nggak bisa online, kita nggak akan laku ya untuk semut, Iya, benar. apalagi di saat-saat seperti ini ya. Alhamdulillah pasar kita itu di Bali 70%, di Banyuwangi malah ya 10% lah, karena mungkin Banyuwangi masih belum begitu paham ya. Dan kita sudah memasarkan di ekspor. Oh, sudah ekspor, Ekspor meskipun kemana? kita itu masih tangan kedua Oke, ke ekspor kemana aja nih? Jerman sama Singapura. Jerman sama Singapura. Ternyata walaupun produk dari Banyuwangi ini udah ekspor sampai Jerman dan Iya. Singapura. Itu udah berapa lama ekspornya? Sudah 3 tahunan sih. 3 tahun. 3 Berarti tahunan, dari tapi ini pas COVID kendala itu, kendala. kendala pengiriman. Ya tadi di cancel semua. Alhamdulillah mulai 2 bulan kemarin sudah mulai lagi, meskipun berjalan lagi. sedikit. Iya. Tapi mulai merangkak lagi Iya, ya. mulai merangkak lagi. Waktu pandemi ini dampak apa sih yang paling dirasain sama Mbak Iis? Pasti dampaknya adalah ke pemasaran ya, karena kita itu apalagi pemasaran kita di cancel semua, yang sudah ekspor di cancel, di pusat oleh-oleh juga di cancel semua. Jadi dampak sekali, hampir 80% itu produk saya itu nggak jalan. Tapi kita pada saat itu pas awal-awal COVID itu kan momennya mau lebaran, jadi saya mikir, oh ini diapakan agar karyawan saya ini tetap kerja gitu. Nah saya berinovasi itu, bagaimana saya itu tidak jauh-jauh dari produk saya, bikin produk baru tapi tidak jauh-jauh dari produk awal, produk unggulan saya. Akhirnya saya bikin kue-kue kering yang intinya itu mau lebaran juga orang-orang itu nggak mau keluar tapi mau nyemil kan gitu. Nah itu saya bikin bagian gula semut sama kelembayan gula semut, dan alhamdulillah pada saat lebaran itu penjualan saya lancar, hampir 1 kintal lebih. Wah, luar Untuk biasa. Untuk apa? kue keringnya. Kue kering. Wah, berarti memanfaatkan ini ya, produk Situasi. unggulan. Iya. Situasi juga ya. Kira-kira penting gak sih kita inovasi, Mbak? Sangat penting sekali, Uh-uh. sangat penting sekali itu juga, karena kita selalu berinovasi, kita juga nggak kalah dengan yang kita bina nantinya. Kita bina kan pasti gula semut. Nah, apa produk kita inovasi lagi gitu. Kira-kira nih mau lebaran nih, mau buat apa lagi inovasi nih setelah ini? Lah ya tuh kita lihat pasar dulu apa yang lebih disukai anak-anak, terutama anak-anak milenial, kue apa gitu saya itu ingin. Berarti Mbak Iis sih ini juga ya, riset pasar juga ya? Iya harus dong, harus. Dari segi produk, rasa, juga kemasan itu harus riset pasar. Karena terkadang kita itu pusat oleh-oleh juga melihat dari segi kemasan juga, ukuran kemasan apa itu kita harus tahu. Ini kalau kemasan-kemasan yang di sini nih didesain sendiri sama Mbak Iis atau ada jasa desain atau gimana nih? Sehingga desainnya ini menjual gitu ya? Yang pertama memang kita didesain dari namanya kalau di sini rumah kreatif ya. Oh iya. Nah itu pertama. Yang lain itu kita desain sendiri lewat jasa desain, karena kita juga nggak enak selalu nyuruh rumah kreatif, padahal kita banyak UKM baru yang membutuhkan. Jadi kita tahu diri lah, intinya kayak gitu. Jadi kenapa kita yang sudah jalan masa kita minta bantuan terus. Benar. Jadi memanfaatkan ini ya, yang buka-buka jasa desain gitu kan, membantu mereka juga untuk menambahkan pendapatan. Iya. Dulu packagingnya seperti apa, Bu? Dulu plastik biasa. Plastik biasa. Iya. Itu sekitar tahun 2016 itu plastik biasa gitu. Iya, malah nggak ada, awal-awal kita malah bingung, nggak ada stiker, nggak ada apa, ya itu terus ikut pelatihan. Oh ini langsung diarahkan ke salah satu dinas itu. Kamu ke rumah kreatif aja, minta desain di sana. Akhirnya kita ikutin akhirnya oh iya betul, akhirnya ya sampai diterima di pasar kayak gitu. Karena layak lah pasar. Pertama memang legalitasnya, juga kemasannya juga layak. Kira-kira nih kalau saat ini mungkin ada UMKM yang males untuk mengurus perizinan atau mengurus biar packagingnya rapi, itu dari pendapatnya Ibu gimana?
Nah, kalau kita apalagi di saat-saat sekarang jangan katakan malas ya. Kita justru harus semangat. Harus semangat, apalagi jangankan yang belum semangat, yang sudah semangat aja kalau kita itu nggak bisa ngikutin kemajuan sekarang, kita itu akan jauh di belakang gitu. Jadi nggak ini ya, sekarang itu kita harus maju gitu ya. Iya, Kalau online lewat mana aja nih jualannya? ya lewat Shopee, Lewat Shopee, Tokped. Tokopedia. Berarti memanfaatkan marketplace ya? Dan saya Ah. memanfaatkan anak-anak yang PKL di rumah itu saya suruh jualan online. Silahkan jadi reseller. Sepulangnya dari PKL anak-anak kampus itu sering. Nah itu pulang silakan. Saya ingin malah saya itu ingin lebih fokus bukan ke penjualan sudah. Jadi saya memberi kesempatan bagi yang muda-muda untuk menjualkan produk saya karena saya mikir lebih anak-anak muda justru channelnya lebih besar di situ. Jadi mereka sudah banyak pasar untuk penjualannya, ilmunya sudah banyak. Saya mungkin lebih fokus ke produksi aja gitu. Yang muda-muda biar untuk yang menjualkan. Banyak yang PKL berarti di tempatnya Bu? Setiap tahun hampir ada. Setiap Dari kampus, proses itu ya, pembuatan kayak iya, gitu. sampai pemasaran, sampai pembukuan itu. Sampai pembukuannya juga. Iya. Berarti pembukuannya dari ini gula semut udah tertata berarti ya. Sampai sekarang ini. Soalnya sudah mendapat banyak pelatihan nih Mbak Yes nih ya, yang saya lihat gitu. Oke, ini selain ada yang yang kayak gini, curah kayak gini, ada juga yang saset ya ternyata ya. Iya. Berarti ini kemasannya lebih efisien nih kalau misalnya di Satu kali pakai ya. satu kali pakai. Kalau Mbak Yes sendiri cuma pakai gula semut juga. Iya. Kita kan harus tahu pasarnya, target pasar itu di mana. Nah, saya itu menyediakan untuk yang langsung dikonsumsi sendiri, maksudnya kemasannya. Kalau untuk yang di kafe-kafe, untuk yang di pusat oleh-oleh sendiri gitu. Saat ini udah ke kafe-kafe mana aja di Banyuwangi? Alhamdulillah hampir semua kafe Banyuwangi pakai gula semut merek Dua Kelapa. Wah, luar biasa. Merek Dua Kelapa ini ambil dari mana nih namanya? Saya pengen tahu nih. Iya, karena saya itu kan bahan bakunya dari kelapa. Jadi orang itu biar gitu loh. Sekali ini gula semut apa? Dua Kelapa. Oh berarti dari kelapa. Dari gitu. buah Bahan kelapa. bakunya kelapa gitu. Oh, jadi biar lebih ini ya, lebih familiar ya di betul. orang-orang gitu ya. Lebih cepat paham. Lebih cepat paham gitu. Harapannya Mbak Is nih sebagai salah satu pelaku UMKM, untuk kedepannya UMKM dirasa pengen seperti apa sih? Ataupun untuk jualannya Mbak Is nih kedepannya pengen gimana? Saya kedepannya itu ingin memperluas lapangan usaha lapangan kerja bagi terutama bagi tetangga sekitar gitu. Intinya saya itu ingin bertanggung jawab lah. Biasakan masyarakat sekitar itu karena mayoritas penghasil gula merah, jadi penghasilannya agak rendah padahal resikonya besar. Itu saya itu ingin meningkatkan perekonomian mereka semua. Harapannya Tujuan seperti saya, itu. Kira-kira untuk pesan untuk pemerintahan ada nggak sih Mbak? Apa gitu mungkin? Ya harapan saya untuk pemerintah ya mudah-mudahan lebih lagi ke UMKM fasilitas-fasilitas yang secara gratis, kemudahan fasilitas, entah itu izin usaha, izin edar apa itu. Jadi UMKM yang belum tahu itu biar cepat bisa jual. Tapi alhamdulillah memang sudah gratis sih. Tapi kan terkadang nggak nyampe ke mereka gitu loh. Kira-kira yang buat nggak nyampe sama ke UMKM itu apa sih Mbak? Apa kurangnya relasi atau kurangnya nggak masuk komunitas atau gimana? Iya, karena mereka itu belum tahu kalau di situ ada suatu wadah komunitas UMKM. Makanya kita sebagai UMKM yang istilahnya salah satu UMKM komunitas di Banyuwangi, kita itu sampai ada UMKM yang masuk ke perkecamatan, ke perdesa itu biar tahu merata gitu Mbak. Kasihan, mereka sudah punya produk tapi mereka hanya jualnya di toko-toko kelontong aja, tidak sampai ke pusat oleh-oleh karena terkendala tadi legalitas. Terkadang mereka juga malas ikut ngurusnya tuh, malas kok susah gitu. Terkadang kan karena ada kriterianya untuk ngurus itu. Nah mereka tuh nggak tahu. Nah kita itu sebagai UMKM yang mungkin sudah lebih dulu lebih dulu sudah lebih pengalaman meskipun sedikit. Nah itu kita itu
maulah intinya untuk membantu mereka sampai ke situ, sampai ke izin-izinnya sampai lancar kayak gitu tuh. Benar. Kalau nama komunitasnya apa sendiri? Apa nih di Banyuwangi? Komunitasnya namanya Asosiasi Akrab. Asosiasi Akrab. Udah berapa lama nih Asosiasi Akrab? Sudah lama ya? Sudah lama sih, lama sekali itu. Sudah 2 periode ini. Berarti perannya emang untuk membantu UMKM sekitar gitu ya? Iya, semua UMKM Banyuwangi. 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 Gitu. Jadi Mbak Is kerjaannya gitu ya, membantu UMKM gitu juga sambil berjalan Sambil kayak gitu. menjalankan usaha saya. Kira-kira dari Mbak Is sendiri perlu nggak sih kita sama-sama untuk menarik UMKM lain untuk bangkit gitu? Sangat perlu, sangat perlu sekali karena ya itu tujuan kita itu kalau memang kita itu apa ya sangat bermanfaat bagi orang lain, kita itu nanti merasa kayak gimana gitu ya, kayak lebih berharga lah intinya kita itu. Maksudnya bukan lebih berharga di hadapan orang lain, tapi lebih ilmu kita itu kayak sudah bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Oh iya benar. Berarti kita sebagai salah satu pelaku UMKM gitu harus saling mensupport UMKM lain, benar gitu ya. Nggak berdiri sendiri gitu, tapi kita saling mengangkat satu sama lain gitu. Saling kolaborasi. Kalau Mbak Is sendiri untuk tips-tips buat teman-teman UMKM lainnya ini apa? Ya kita itu untuk UMKM entah itu yang baru atau yang lama, intinya itu tetap semangat. Di setiap kejadian itu jangan kejadian itu dibikin jadi masalah, tapi buatlah itu untuk suatu peluang usaha kita. Seperti kemarin kayak COVID, kita itu harus buntang-banting ya bolak-balik usaha kita itu sampai turun kayak gitu. Nah kita itu jangan mengeluh gitu loh, jangan, tetap semangat, pasti ada jalan. Di balik tembok itu pasti ada celah sinar gitu. Widih, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Iis kayak gitu. Saya ingin menyimpulkan sedikit mungkin ya dari podcastnya kita ini, bahwa seperti katanya Mbak Iis tadi, bahwa kita tuh nggak boleh ragu kalau jadi UMKM, harus tetap semangat walaupun keadaan COVID sedikit pun ya. Kalau misalnya ada COVID, ada apalah besok dan sebagainya, pasti akan ada sedikit celah yang bersinar gitu ya katanya. Kita harus inovasi, harus melakukan berbagai hal nih untuk memajukan bisnisnya kita gitu, tanpa mengesampingkan produk unggulannya gitu ya, bener kan? Oke, terima kasih Mbak Iis sudah menemani saya di podcast Rumah Degiri hari ini, sudah memberikan banyak motivasi, banyak kata-kata mutiara nih, banyak cerita untuk teman-teman podcast Rumah Degiri. Nah Mbak Iis terima kasih banyak hari ini sudah bergabung. Nah teman-teman podcast Rumah Degiri, jangan lupa saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri. See you, terima kasih.